Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Berjumpa kembali bersama saya, Syarif As'ad. Kali ini kita akan membahas topik perubahan konsumen yang semakin berubah dalam banyak hal dan bahkan dalam waktu yang sangat cepat, sehingga siap atau tidak siap perusahaan bisnis harus menerima tantangan dalam menghadapi pasar konsumen, terutama pada pasar muslim Indonesia yang besar. Hal ini tentu tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan di belahan bumi yang lain pun terjadi hal yang sama. Kita mulai pembahasan kita yang pertama tentang apa itu konsumen muslim dan bagaimana perjalanan konsumen muslim di pasar modern, yang tentu kita sudah tahu bahwa hal tersebut sebagai sebuah keseimbangan antara nilai agama dan tuntutan pasar. Mereka mencari produk halal yang sesuai dengan prinsip Islam sambil tetap mengikuti tren dan inovasi tentunya. Tantangan dalam menemukan produk yang sesuai dengan nilai-nilai mereka adalah bagian dari cerita ini. Tetapi kesadaran kolektif dan keteguhan dalam mempertahankan integrasi nilai-nilai agama menjadi pendorong utama dalam setiap pembelian produk yang mereka lakukan. Berikutnya, yang saat ini sedang menjadi banyak sorotan, yaitu perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mampu mengubah cara konsumen muslim mencari informasi dalam berbelanja. Mereka tidak hanya mempertimbangkan kualitas dan kenyamanan produk, tetapi juga aspek etis, sosial, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan pembelian. Ini mencerminkan pergeseran penting dalam interaksi konsumen muslim dengan pasar, di mana nilai-nilai yang harus lebih luas ini ternyata semakin memainkan peran sentral dalam setiap transaksinya. Tidak hanya teknologi digital saja, perubahan dalam demografi populasi seperti pertambahan jumlah lansia, pergeseran dalam struktur keluarga, atau pertumbuhan generasi milenial dan generasi Z ini yang telah mengubah perilaku konsumen secara signifikan. Ini mempengaruhi preferensi produk, gaya hidup, dan lain-lain yang kaitannya dengan nilai-nilai yang menjadi pertimbangan utama konsumen. Dan tentu hal ini juga memaksa perusahaan untuk bisa beradaptasi dengan cepat sesuai dengan pasar konsumen mereka. Dan yang jelas, kemajuan teknologi dan internet ini telah mengubah cara konsumen mencari informasi dalam berbelanja dan berinteraksi dengan berbagai merek. E-commerce, kemudian media sosial dan platform digital lainnya memberikan tantangan dan peluang baru bagi pemasar. Fenomena adanya influencer marketing yang semakin populer di era digital ini, dengan maraknya penggunaan media sosial, banyak merek mulai bekerja sama dengan influencer atau tokoh publik yang memiliki banyak pengikut atau follower untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Hal ini menjadi contoh bagaimana kemajuan teknologi dan internet ini mampu mempengaruhi strategi pemasaran dan perilaku konsumen tentunya. Tapi kita jangan lupa bahwa masih banyak hal lain tentang perubahan budaya dan nilai-nilai masyarakat juga mampu mempengaruhi perilaku konsumen. Kesadaran akan isu lingkungan, keberlanjutan atau sustainability, dan keadilan sosial semakin meningkat, mempengaruhi preferensi konsumen terhadap merek dan produk yang mendukung nilai-nilai tersebut. Sebagai contoh, semakin banyaknya konsumen yang memilih produk atau membeli produk
identik dengan produk organik atau ramah lingkungan, karena mereka peduli akan isu kesehatan, isu lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Ini menjadi suatu fenomena yang menarik yang patut kita cermati secara seksama. Dan berikutnya yang mampu menjadikan perubahan dalam pasar, yaitu adanya atau terjadinya globalisasi yang kemudian membuka akses ke berbagai produk dan merek dari seluruh dunia, memberi konsumen lebih banyak pilihan. Namun, dengan keberagaman ini datang tantangan-tantangan baru dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, sehingga banyak konsumen mengadopsi strategi membaca ulasan produk online, mencari rekomendasi dari teman atau keluarga, atau juga melakukan riset, bahkan riset lebih lanjut yang sebelum mereka mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. Ini hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan bisnis untuk mengetahui mereka konsumen itu semakin cerdas dalam menentukan pilihannya dalam mengkonsumsi atau dalam berkonsumsi dan menggunakan jasa-jasa tertentu dalam memenuhi kebutuhan mereka. Berikutnya kita juga perlu mencatat bagaimana terjadinya perubahan ekonomi sebagai faktor yang menentukan fluktuasi harga, pertumbuhan pendapatan, atau resesi ekonomi. Ini akan menjadikan daya yang saya kira akan menjadi dampak signifikan pada keputusan pembelian individu. Kita tahu bahwa masyarakat akan membeli sesuai dengan kemampuannya. Misalnya saat harga-harga naik, konsumen mungkin lebih cenderung untuk menahan pengeluaran mereka atau beralih ke merek yang lebih terjangkau. Di sisi lain, saat terjadi pertumbuhan ekonomi, konsumen menjadi lebih berani dan mengeluarkan dan mungkin memilih produk dengan harga yang lebih tinggi atau lebih mewah. Perubahan kondisi ekonomi juga bisa mempengaruhi pola pembelian dengan konsumen lebih fokus pada kebutuhan dasar selama masa-masa ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor ekonomi ini sangat penting bagi perusahaan dalam merencanakan strategi pemasaran mereka dan menyesuaikan penawaran produk mereka sesuai dengan perubahan dalam perilaku konsumen. Berikutnya tentang tantangan etis. Konsumen semakin peka terhadap isu-isu etis seperti hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Mereka mengharapkan merek dan perusahaan untuk menjadi lebih transparan, lebih jujur, dan bertanggung jawab secara sosial dalam operasional bisnis mereka. Ini yang tidak boleh dilupakan oleh perusahaan bisnis ataupun produsen. Kita tambahkan tentang penyempitan segmen pasar, bahwa cara konsumen mempelajari pemenuhan kebutuhan yang semakin cerdas dan akan terus berkembang sejalan dengan terbukanya sistem informasi, sehingga pergeseran cara mendapatkan barang yang diinginkan ini menjadi pola baru yang juga harus dipelajari oleh perusahaan. Konsumen saat ini banyak memilih beralih secara digital ketimbang on the spot atau datang ke toko atau pusat perbelanjaan dalam mendapatkan barang hasil seleksi mereka. Maka tidak jarang kita jumpai saat ini pusat-pusat perbelanjaan tidak seramai seperti dulu kala ya, atau sedia kala. Nah, ini menjadi fenomena yang perlu kita garis bawahi agar bagaimana pola pemasaran saat ini sudah berubah sama sekali. Dan kesimpulannya, ini sebagai kesimpulan pentingnya bahwa perusahaan apapun, perusahaan manapun perlu berbenah dalam mensikapi berbagai perubahan sikap
cara berpikir, pengambilan keputusan oleh konsumen ini sebagai tantangan yang akan terus berubah dan terus berubah dan terus berubah. Tidak ada yang lebih nyata dalam pemasaran selain perubahan. Demikian pembahasan perubahan dan tantangan dalam pasar konsumen. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.